Selamat pagi sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Inilah suasana di pagi hari di kebun ini sedulur. Banyak lingkungan tidak terurus, rerumputan ilalang tumbuh ya, dengan pesat, enceng, kangkung, apu-apu mengisi permukaan kolam, dan kita hanya mampu melakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, saat mentari pagi sedulur, biasanya para pekebun atau petani sudah mulai mengolah lahan atau mengerjakan pekerjaan berkebun mereka. Nah, ini adalah bedengan yang 3 hari lalu sudah selesai ya, dengan pola dehuge culture. Ada 5 lapis serut kayu, kemudian itu daun kering, ranting kering, kayu lapuk lapisan kedua, lapisan ketiga itu tanaman air apu-apu, yang keempat baru tanah liat, tanah alot seperti ini, dan yang kelima itu adalah abu sekam. Nah, sekarang ditambah lagi dengan ranting-ranting atau rumput kering. Sebenarnya sedulur, kita itu baru mulai berkebun dengan lebih serius karena ada lahan, ada air, ada potensi sumber-sumber daya lingkungan. Maka akhirnya kita mulai mencoba ya, memanfaatkan semua potensi sumber daya alam tersebut. Tetapi kendala utamanya sebenarnya adalah jenis tanah begini. Ini tanah liat, tanah alot, tanah sawah. Jadi ketika panas begini ini segera kering ini ya, dan keras nih. Jadi bolak-balik juga ya ditanam, tetap aja tingkat kepekatan dan liatnya lahan, liatnya tanah sangat tinggi nih, seperti ini. Jadi nih keras, tetapi manusia tidak boleh kalah oleh kendala dan masalah. Akhirnya kita membuat gulutan ini, kita cangkul dulu, lalu semua kita tanam yang 5 lapis bahan itu ya, dengan tujuan sebenarnya membuat tanah ini menjadi gembur. Dengan pengandaian ada proses waktu 2 bulan minimal, membuat yang di bagian bawah ini semua lapuk, semua busuk, dan semua menjadi bahan organik. Dan kemudian ini tanah yang begini ini mudah-mudahan akan menjadi gembur, dibantu oleh semua komponen-komponen yang ada ketika terjadi dekomposisasi dan juga jadi humus. Nah, ini kita taruh kayu-kayu begini sebenarnya nanti untuk menentukan titik tanam, karena kita tidak akan memakai yang namanya plastik mulsa. Ini kita tradisional saja, kita alami saja, hanya memanfaatkan sumber-sumber daya dan keterbatasan yang ada, dan pada akhirnya mudah-mudahan maksud tujuan itu bisa tercapai. Tetapi diberikan kayu ini itu sebenarnya karena untuk menentukan nanti titik tanam, dan enceng itu kita akan naikkan, lalu kita akan tempatkan di bedengan ini, sehingga diandaikan akan menambah semua unsur ya, semua nutrisi yang dibutuhkan calon atau jenis tanaman yang akan kita buat di bedengan ini. Saat ini kita belum berpikir untuk menanam semangka, tapi kemungkinan besarnya adalah cabai ya. Tetapi tadi kita masih mengolah, menyisakan sisa lahan ini. Tadinya kita mau menanam semangka, sehingga ini kita akan bersihkan ya. Ke sana juga akan kita bersihkan, sehingga jalur kiri, jalur kanan ketika tanaman semangka menjalar punya ruang untuk
menjalar. Tetapi setelah kita pertimbangkan dari beberapa aspek, khususnya aspek ekonomi sama aspek nilai tambah, kita lebih baik bekerja dengan lebih keras lagi untuk akhirnya menyiapkan 2 bedengan. Ya, kita cangkul lagi ini untuk bedengan kiri dan bedengan kanan, sehingga semua tanaman air ini, apu-apu, kangkung dan juga itu akhirnya kita tempatkan di jalur 3 bedengan yang akan terbentuk. Ini ikhtiar fisik, ikhtiar pemikiran. Mudah-mudahan kita mampu mengerjakannya. Tetapi ini kita sudah mampu mengerjakan satu sepanjang sekitar 15 meter, dan ini kerja fisik dicangkul, dan ini kita tinggal menunggu proses sekitar minimal 1 bulan atau 2 bulan untuk khususnya bagian komponen yang di bawah, bagian tanah di bawah. Kira-kira demikian sedulur, berkreasi dengan upaya tidak akan memanfaatkan pupuk kimia atau pupuk pabrikan. Kita hanya mengolah sumber-sumber daya yang ada di lingkungan dengan membuat tanah ini menjadi tanah organik, tanah yang gembur, syukur-syukur subur karena mengandung komponen-komponen nutrisi unsur hara makro maupun mikro. Sehat selalu dan terus berkreasi.